Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinjara Stalia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari kelas TIB 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interconnect, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Pengertian TCP/IP. TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama serta fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun lokal area network atau LAN yang terhubung ke internet. Berikut ini OSI layer dengan TCP/IP. Nah, mari kita bahas perbedaan OSI layer dan TCP/IP. OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP yaitu layer. Semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Perkembangan ISO atau OSI tersendat, tidak seperti TCP/IP. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan model ilmiah setelah sudah diimplementasikan. TCP/IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada deadlock dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Kemudian mari kita bahas persamaan OSI layer dan TCP/IP. Satu, keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layer yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. 4, asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. 5, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Yang keenam, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Yang ketujuh, TCP/IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. 7 model OSI layer. Yang pertama, application layer, yaitu lapisan ke-7. Lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6, mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang ketiga, session layer atau lapisan ke-5, lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer atau lapisan keempat, mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan.
Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Yang kelima, network layer atau lapisan ketiga, membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol. Baik IP pengirim atau IP tujuan data, pada suatu kondisi network layer juga melakukan proses routing melalui Internet routing dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam, data link layer atau lapisan kedua. Untuk menentukan siap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address. Yang ketujuh, physical layer atau lapisan ke-1 dan modelasi layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensignalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Nah, berikut ini TCP/IP dengan UDP. Perbedaan UDP dan TCP/IP. Kemampuan koneksi. Berdasarkan kemampuan koneksi, bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Berdasarkan karakteristik, UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Berdasarkan contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP yang juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah SAN-RPC, SNMP, DNS, TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Berdasarkan transmisi data, proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.